Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Info, ular adalah binatang melata yang sering ditemukan di hutan, sawah, dan kadang di rumah dengan bentuk yang beraneka ragam dan kekhususan tertentu. Ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Ular memiliki bentuk tubuh yang panjang, bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang lain, karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi hewan yang diwaspadai semua orang dan menjadi hewan yang sering dibunuh karena dikhawatirkan membahayakan nyawa manusia. Ular termasuk hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengan ular sejak kami memusuhinya. Maka, barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka ia tidak termasuk golongan kami." Hadis riwayat Abu Daud dan Hasan. Akan tetapi, selama ini bukan hanya manusia yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan hewan ular yang diperbolehkan Rasul untuk dibunuh pun ingin bertemu dengan beliau. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Kisah ini berawal dari pengorbanan sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah, ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan, ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy untuk dibunuh. Pada saat itu, keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW di gua kecil bernama Gua Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigap mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya. Karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah SWT itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi, kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas. Ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangisnya ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Dan tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun ya Rasulullah," jawab Abu Bakar. "Lalu, mengapakah engkau meluruhkan air mata?" tanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya ya Rasul. Lalu bisanya menjalar begitu cepat dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu. "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan."
Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. Ya, aku mengerti. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, "Barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. Ya Rob, berikan aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah, lanjut ular. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Silahkan pergi ke Jabal Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa kau Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu dengan engkau wahai Muhammad, jawab ular. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah SAW. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta, Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW pun berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Abu Bakar tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditujukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah, ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW. Dan sang ular setelah menunggu ribuan tahun akhirnya dapat memandang wajah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.